Ketika mau bertemu dengan jiwa, badan ini mati, entah mati tabi'i atau mati hisi. Kemudian jiwa ini kalau mau bertemu dengan ruh, jiwa ini juga mati. Kalau sudah masuk area ruh, maka itu sudah masuk negerinya Allah, masuk areanya Allah, sudah rahasia Allah di dalam rahasia hamba di dalam rahasia Allah. Maka mati pula jiwa itu, binasa. Sampai dengan dia tidak pernah merasakan adanya rasa, itu makrifat bertemu Allah. Tapi kalau masih merasakan adanya rasa, bukan bertemu Allah. Hati-hati. Karena ada 3 wilayah. Jadi kita punya raga ini, perhatikan baik-baik. Ada satu kalimat dalam ilmu tasawuf, Allahu Allah, Allahu Ahmad, Allahu Adam. Faham itu Ya. Nah, itu areanya di tubuh kita masing-masing. Satu di bagian kepala itu Allahu Allah. Yang di bagian dada Allahu Ahmad, yang di bagian perut ke bawah Allahu Adam. Apa maknanya? Allah di bagian kepala, sumber asal muasal ciptaan ruh. Ruh ini pertama berasal dari zat Allah Subhanahu wa taala. Dia berada di alam negeri zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berasal dari zatnya Allah, dia pindah ke alam yang kedua, dia masuk ke negeri sifatnya Allah. Kemudian ruh ini dari negeri sifat dia menuju yang ketiga yang bernama negeri nurnya Allah Subhanahu wa taala. Di alam nur, kemudian dia berpindah, ruh ini dipindahkan lagi menuju ke alam kalam Allah, firman Allah, alam kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir mentok di negeri akal, alam akilah. Faham? Ada 5 nih. Berasal dia dari zat, kemudian ke sifat, kemudian ke nur, kemudian ke kalam, kemudian ke akal. Ini wilayah Allahu Allah. Mengapa saya katakan ini adalah wilayah Allahu Allah, wilayah di bagian kepala ini? Karena ketika dia berada di negeri akal, dia kembali lagi menyatu ke zatnya Allah. Ini ruh belum bisa berdiri sendiri. Dia masih di dalam kawasan negeri Allah Subhanahu wa ta'ala, kawasan zat yang menciptakannya. Faham? Sudah paham ya? Jadi pertama tadi wilayah Allahu Allah itu dari zat. Allah ini zat. Kemudian menghasilkan ruh. Ruh ini dipindahkan ke alam yang kedua namanya sifat. Kemudian dipindah ke alam yang ketiga namanya nur, alam nur, nurullah. Kemudian dipindahkan alam yang keempat namanya kalamullah, kalam. Kemudian yang terakhir mentok di alam akilah, alam akal. Lalu dia menyatu kembali ke zat, kembali ke awalnya lagi, ke zat Allah. Faham ya? Nah, maka 5 alam ini disebut wilayah Allahu Allah dan berada di posisi tubuh kita ini di bagian kepala ini. Sehingga dia menjadi sifat Allah, menjadi fikir Allah, menjadi pikiran Allah, akal Allah. Begitu. Di dalamnya ada nur fuadi. Orang yang kalau betul-betul dia sudah menjadi fikir Allah, maka luar biasa dahsyatnya. Sebelum orang bertanya dia sudah tahu jawabannya. Ketika masuk kembali ke zat Allah, ruh ini dikeluarkan lagi. Dia berpisah dan berdiri sendiri sudah dia. Itulah ruh sejati baginda Nabi Muhammad SAW, dengan termasuk ruh sejati daripada semua makhluk yang bernama manusia, kita-kita ini. Nah, ketika di alam ruh, itu disebut dengan alam ruh Nah, di situ ada ruh sejatinya kita, ruh aslinya kita. Lalu di alam ruh ini dia pindah ke alam yang berikut, namanya alam lil salam. Lil salam itu dikatakan lil salam atau lil syahada, alam pengakuan, pengikraran akidah. Di alam ini, alam lil salam, lil syahada ini terjadi pengakuan akidah antara ruh-ruh sejati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah qaulu bala syahidna alastu birabbikum yang pertama. Islam pertama terjadi di saat itu. Islamnya ruh pertama terjadi di saat itu. Faham ya? Ya, begitu. Ruh-ruh ini mengakui, qaulu bala syahidna alastu birabbikum. Kami mengakui engkau adalah Allah Tuhan kami dan kami adalah hamba ciptaan. Begitu. Allah mengatakan, qaulu bala syahidna. Katakanlah aku ini adalah Allah Tuhanmu, dan mereka mengakui bahwa engkau adalah Allah Tuhanku dan kami adalah hamba ciptaanmu. Kami pantas ruku dan sujud kepadamu ya Allah. Begitu ceritanya. Kemudian dari alam lil salam lil syahada ini
dipindahkan lagi, terjadi lagi alam akidah yang kedua, terjadi syahadat yang kedua, alam syahadah yang kedua, gitu, disebut dengan alam sodikun. Alam sodikun ini terjadi lagi dialog kalau qul bala syahidna alastu birabbikum yang kedua. Di alam ini ada ruh sejati kita dengan jiwa kita, yang sebentar lagi dia akan bergabung menjadi nyawa. Ya. Di alam ini terjadi lagi dialog. Qul bala syahidna alastu birabbikum lagi. Ada pengakuan sudah di situ. Terjadi pengakuan, kemudian ruh ini masuk ke negeri yang berikut atau alam yang berikut. Alam disebut dengan alam arwah, alam mustafa, alam penantian. Mengapa disebut alam penantian? Mengapa disebut alam mustafa? Karena ruh pada saat di alam mustafa, alam penantian, alam arwah ini, dia menanti jasmaninya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasmani waktu itu belum tercipta, belum diciptakan Allah. Maka disebut alam penantian. Di alam penantian atau alam arwah ini juga, orang yang sudah meninggal masih menanti datangnya kiamat. Itu yang disebut dengan alam mustafa atau alam arwah. Lalu masuk berikut etapa yang berikut adalah, jadi mulai dari alam ruh, lil salam, sodikun, itu areanya Allahu Ahmad. Mulai alam ruh, lil salam, sodikun. Alam ruh, alam syahada, syahada lil salam, syahada sodikun. Lalu dipending di alam penantian namanya alam mustafa, sambil menanti terciptanya jasad manusia atau Allahu Adam. Allah Adam, paham Jadi Allah tadi ada lima alam. Alam zat, alam sifat, alam nur, alam kalam, alam akal. Masuk ke Allahu Ahmad, ada alam ruh, alam lil syahada atau lil salam, dan alam sodikun. Nah, mengapa dikatakan ini Allahu Ahmad? Disitulah terjadi kita punya ruh sejati berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bersyahadah dengan Allah, bersaksi kepada Allah. Kemudian masuk di pending di alam penantian, masih menanti terciptanya jasad, masuk ke Allahu Adam. Di Allahu Adam itulah yang sebagaimana yang saya dakwah tadi. Mulai dari alam wadi, alam madi, alam mani, alam manika. Jasmani itu awalnya dari unsur api, angin, air, tanah. Itu disebut alam wadi. Kemudian berpindah dia ke binatang, ke hewan-hewan, ke makanan-makanan, pohon dan sayur-sayuran, semua disebut dengan alam madi. Lalu jasmani itu dipindahkan lagi ke alam mani. Lalu dipindahkan lagi mani-manikam. Di mani-manikam itulah terjadi hubungan suami istri. Lalu masuk ke alam rahim. Di dalam alam rahim, umur 4 bulan 120 hari, dialog terjadi lagi. Qul bala syahidna alastu birabbikum. Islam itu terjadi lagi. Jadi Islam kita ini sejak di alam ruh, alam syahada, alam lil salam tadi, alam sodikum tadi, kemudian masuk ke alam jasmani. Begitu. Lalu lahir lagi ke muka bumi, ke dunia. Insya Allah kita disyahadatkan, diazankan, dan dikomatkan lagi. Islam lagi. Besar kita di hitam, insya Allah di kita Islam, kita disyahadatkan lagi. Jadi kita Islam berulang-ulang. Tetapi ada juga manusia yang Islamnya dia tidak sadari. Orang mengatakan, sejak kapan kau Islam? Sejak saya dilahirkan.